kasih. Jadi untuk masyarakat Belitung ya, sebenarnya kegiatan ini tentunya tidak muncul tiba-tiba, tetapi ini berdasarkan hasil telaah dan pengkajian yang cukup komprehensif lah untuk kami ya. Karena kita melihat Belitung ini kan punya banyak potensi, baik alam, budayanya dan seterusnya. Nah selama ini kita yang selalu kita ekspos itu lebih ke alam. Nah tetapi yang bisa yang budayanya tanda petik masih. Jadi untuk orang berwisata selalu ada tema, selalu ada kepentingan, selalu ada kegiatan yang bisa mereka nikmati gitu. Jadi selama mereka berada di Belitung. Jadi nanti kita akan melakukan kegiatan yang di momen yang berbeda. Kan sekarang ini kan ada beberapa kelompok masyarakat yang menceritakan, wah Pak, kenapa ini kok Chinese gitu ya. Padahal mungkin kalau yang sudah menyaksikan kemarin pada waktu pembukaan, bagaimana yang dimaksud itu kan? Sebenarnya tidak full Chinese, tetapi di sini adalah keberagaman kita. Nah karena kami nanti saya terangkan ya, ini kan kita langsung kenapa motivasi, tapi motivasinya dari situ dulu, bahwa yang paling mendasar itu karena kami tentunya sebagai kepala daerah kita melihat ini kalau tidak melakukan sesuatu untuk mengembalikan kondisi ini akan berkelanjutan ini. Saya punya angka bahwa okupasi rate atau rasional keterisian kamar hotel saat ini itu berada tahun terakhir ya 27% ke bawah. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, artinya kalau dari 100 kamar hotel yang ada itu hanya terisi sekitar 27 kamar atau 25 kamar. Nah tentunya keadaan ini kalau bagi hotel, pengusaha hotel ini memprihatinkan bagi mereka. Karena kalau secara hitungan-hitungan ekonominya, apabila keterisian hotel itu di bawah 30%, itu mereka sudah nombok. Nah sementara kalau sekarang itu mereka berada di 27% ke bawah. 27% itu bukan satu hari dua hari, tapi sudah 2 tahun berlangsungnya. Jadi pasca COVID kemarin, dari mulai 2019, 2020, 2021 ya. Nah kita itu lebih parah lagi tuh kalau keadaan pada waktu masa COVID. Nah pasca COVID di bawah masih 27%, belum mengangkat-angkat sampai hari ini. Nah bahkan kami dapatkan data pada waktu malam tahun baru yang biasanya itu adalah masanya panen bagi hotel gitu ya untuk tingkat huniannya. Di situ juga angkanya masih memprihatinkan. Untuk malam tahun baru 2024 kemarin itu saya dapatkan data dari kawan-kawan dari perhotelan, keterisian kamar hotel itu hanya di angka 15%. Jadi bayangkan Pak, 15% itu berarti wah sudah memang ada beberapa hotel terkesan itu penuh gitu ya. Tetapi secara rata-rata karena kita ini punya jumlah kamar total se-Kabupaten Belitung ini dari hotel bintang maupun non-bintang itu sekitar 1.600 kamar hotel. Terisinya hanya 15% pada waktu malam tahun baru. Nah, kondisi ini sudah 2 tahun lebih nih dan cenderung angkanya tidak membaik, cenderung menurun. Nah, oleh karena itu makanya kami mengambil sikap kalau begitu ini momen ini tidak boleh kita lepaskan, walaupun dengan keterbatasan anggaran, waktu dan sebagainya kita lakukan ini. Karena ini perlu kita lakukan. Oleh karena itu kita mulai mengumpulkan kemarin kawan-kawan yang kira-kira bisa mewujudkan gagasan ini, mulai dari bertemu dengan kelompok Tionghoanya sendiri, baik yang dari kelompok Ke maupun Hokkien gitu ya. Kemudian kita juga mempertemukan dengan lembaga adat Melayu, kemudian kita juga bertemu dengan ormas-ormas Islam. Kita diskusikan ini bagaimana sebaiknya, karena kami sadar betul bahwa kegiatan ini nanti akan beririsan dengan bulan puasa. Itu Pak, jadi settingan kegiatan ini sebenarnya sudah mengakomodasi itu semua. Jadi nanti kita saksikan nanti bersama-sama nanti seperti apa bentuk kegiatannya. Puasa yang tetap jalan, puasa Ramadan yang berlangsung tanpa kita kurangi sedikit pun. Kegiatan ini juga tetap berlangsung karena itu penting juga untuk daerah kita sebagai daerah wisata. Tentunya momen-momen seperti ini sangat penting untuk ditangkap. Kalau kita lewatkan nanti kita akan kehilangan momentum lagi. Bahkan kami mendapatkan angka kemarin itu ini dari transaksi per hari saja itu dari UMKM itu sudah mencapai 62 juta per hari. Itu baru opening ya, belum full itu.
Nah ini tentunya kegiatan ekonomi ini kan nanti akan berdampak positif ke masyarakat kita. Di samping itu kami juga dengan momen ini kita melakukan pendataan yang ketat gitu ya. Bagaimana penerbangan situasinya? Kami mendapatkan informasi bahwa penerbangan pun ini karena tidak ada penambahan pesawat, banyak orang yang mau datang ke Belitung itu terhambat. Nah, jadi kalau dikatakan demand yang tidak ada, kita bisa bantah bahwa demand-nya ada. Kami sudah meng-create event. Sekarang event sudah kita buat seperti Belitung Chinese Festival ini. Ternyata begitu ini diadakan, demand sudah ada, maskapainya lagi nih yang masih belum terlalu siap gitu. Nah, sehingga ini tanda petik jadinya merugikan banyak pihak gitu. Baik kita Pemda karena kita potensi kita tidak maksimal, termasuk juga saudara-saudara kita yang ingin melakukan ziarah kubur jadinya hitung-hitungan. Nah, kalau gitu kalau udah bisa, tadinya mau pergi sekeluarga tapi gara-gara pesawat itu, aduh kalau gitu 2 orang aja lah yang berangkat, kan seperti itu jadinya. Kalau gitu, dan mereka harus strategi berangkatnya itu tadinya bisa waktunya sekian, gara-gara pesawat mereka menyesuaikan jadwal dan seterusnya, baik berangkatnya maupun kembalinya. Nah, jadi situasi ini nanti akan kita evaluasi nantinya, dan ini menjadi evidence yang penting, barang bukti yang penting gitu untuk kita mengajukan proposal kepada maskapai maupun kepada pemerintah pusat. Kami Belitung kita bisa meng-create sebuah event yang besar, yang juga potensinya luar biasa. Tetapi kalau misalnya tidak ada dukungan dari sisi penerbangan, karena aksesibilitas kita satu-satunya yang paling worth itu ya pesawat terbang, maka ini kita akan selalu kesulitan. Tetapi selama ini kan kita nggak punya bukti kan, nggak bisa kita menjelaskan berapa sebenarnya yang dibutuhkan gitu, hitung-hitungannya. Nah, oleh karena itu event ini juga nanti akan menjadi sesuatu kegiatan yang penting. Karena kita gini Bang, yang kami sebutkan tadi ada 11.000 makam, 70%-nya masih aktif disejarai. Kita kan tidak punya database yang mereka itu dari negara mana saja yang datang. Dari Hong Kong kah, dari Taiwan kah, atau kalaupun dari China-nya dari provinsi mana gitu. Kalau kita sudah punya database, nanti kita akan mudah untuk melakukan promosi. Bisa jadi nanti yang kita pikirkan itu nanti bagaimana caranya, anggaplah bisa kita dapat ternyata dari Hong Kong ada 2.000 orang yang mau berziarah ke Pulau Belitung. Ya udah, kenapa tidak kita langsung koordinasikan untuk bisa penerbangan langsung misalnya ke Belitung, dari Hong Kong ke Belitung dan seterusnya, karena kita butuh data yang lebih akurat. Nah, itu yang kita mau coba lakukan. Makanya festival ini sebenarnya tidak hanya mengemas event, tetapi mulai dari registrasi. Jadi kita sudah menyiapkan aplikasinya nih. Jadi saya juga berterima kasih kepada kawan-kawan sudah membantu menyiapkan ini semua ya. Jadi kita ada aplikasinya. Jadi bagi peziarah itu nanti dia bisa register di situ. Keuntungan yang diperoleh oleh yang bersangkutan nanti dia bisa mendapatkan harga yang spesial apabila ingin menginap di hotel-hotel yang sudah kita kerjasamakan. Tapi hampir seluruh hotel di Belitung ini sudah terkonek dengan aplikasi itu, termasuk juga untuk sewa transportasi dan seterusnya, termasuk untuk tadi itu misalnya ingin membeli kembang yang dibutuhkan, maunya kembang yang kelas berapa gitu kan. Nah, aplikasi itu kita sediakan. Jadi sebenarnya event ini kalau menurut hemat kami tinjauannya banyak sekali itu, baik dari segi kepentingan ekonomi, kemudian promosi pariwisata, kemudian juga untuk nuansa kebinekaannya dan lain-lain. Ini sangat luas sebenarnya. Jadi kami berharap sekali nanti dari masyarakat Kabupaten Belitung ya, mari kita sama-sama dukung kegiatan ini. Tentunya kalau momentum tahun ini kebetulan memang momennya bertepatan dengan bulan Ramadan, kita pun mendorong untuk yang kawan-kawan muslim untuk melakukan kegiatan Ramadan ini tidak perlu terganggu dengan aktivitas ini. Bahkan kalau perlu kita saling mendukung, misalnya dalam hal bazar misalnya. Bazar itu kan biasanya kita kalau masa Ramadan itu yang kita cari itu kalau sore hari itu biasanya takjil kan untuk buka puasa ya. Nah, tentunya momen bazar ini juga menjadi sebuah atraksi yang menarik. Karena bagi saudara-saudara kita Tionghoa sebenarnya masa-masa bulan Ramadan ini mereka juga merindukan gitu. Karena biasanya mereka baru dapat menemukan kue-kue yang jarang-jarang muncul itu pada saat itu juga mereka juga kangen. Karena mereka tentunya bukan
bukan baru kali ini gitu kenal dengan Belitung. Artinya mereka datang itu memang berulang-ulang kali dan mereka bernostalgia. Termasuk juga mereka itu kumpul keluarga gitu, reuni ceritanya selama mereka melakukan ziarah. Jadi kalau saya mau ceritakan ini lebih panjang sebenarnya seperti itu. Nah, nanti saya akan ceritakan kenapa judulnya Belitung Chinese International Festival. Baik, saudara-saudara masyarakat Belitung semuanya, ini ada pertanyaan ya yang menanyakan mengenai kegiatan Belitung Chinese International Festival. Mungkin kami pada kesempatan ini ingin menjelaskan kenapa judul itu yang dipilih. Nah, jadi Bapak Ibu, di situ ada beberapa kosakata yang kita gunakan. Yang pertama itu adalah Belitung, tentunya itu adalah menerangkan bahwa festival ini tidak hanya menyangkut Kabupaten Belitung saja, tetapi Pulau Belitung secara keseluruhan, artinya termasuk Belitung Timur dalam hal ini. Maka kata Belitung yang kita gunakan. Kemudian di situ kita sebutkan Chinese. Ada juga yang mengatakan kenapa tidak Tionghoa, Pak? Karena itu katanya lebih lembut dan halus. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kalau kita menggunakan terminologi Tionghoa, Tionghoa itu identik dengan Tiongkok. Nah, kalau kita bicara Tiongkok, yang dimaksud adalah sebuah negara. Nah, kalau kita bicara sebuah negara, ini berarti kita agak menyimpang dari maksudnya. Nah, sementara kalau kita menggunakan kata-kata Chinese itu tidak merujuk hanya kepada sebuah negara. Chinese itu adalah sebuah budaya, entitas gitu, yang ini sifatnya universal, internasional. Nah, kami juga melakukan survei. Kalau kita menggunakan terminologi Tionghoa, itu sepertinya kalau di istilah marketing itu tidak marketable. Nah, tapi kalau kita menggunakan istilah Chinese, maka Chinese itu lebih diterima di dunia internasional karena kita berniat event ini nanti akan menjadi besar, skalanya adalah internasional. Nah, kemudian kita juga menggunakan kata-kata internasional itu sendiri. Nah, kenapa internasional? Karena kita melihat fenomena ziarah kubur atau cengbeng yang ada di Pulau Belitung ini yang kita jadikan baseline atau background kita melaksanakan festival ini. Nah, ini sifatnya yang datang ke Pulau Belitung ini tidak hanya dari domestik saja, artinya tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Datanya kita banyak, ada dari Hong Kong, ada dari Malaysia, ada dari Singapura, ada dari Taiwan, ada dari China itu sendiri, bahkan dari Belanda, Australia, dan seterusnya. Nah, data ini nanti akan kita kumpulkan. Jadi, kalau kita tidak berlebihan kiranya kalau festival ini menggunakan terminologi atau kita berikan judul Belitung Chinese International Festival. Nah, kenapa festival? Karena kegiatannya banyak sekali, macam-macam. Ada penampilan seni tari, ada bentuk lomba-lomba, ada pagelaran budaya, ada baca kuliner, ada penampilan seni musik dan seterusnya. Maka kita sebutkan sebuah festival. Jadi kami menekankan bahwa judul ini kita tidak boleh memisahkan dua kosakata penting dalam hal ini Belitung Chinese atau Cina Belitung atau orang Cina Belitung. Kenapa demikian? Karena kalau kita hanya menggunakan istilah Chinese Festival, maka itu akan keliru. Karena tidak semua Chinese itu sama seperti Chinese yang ada di Belitung. Nah, Chinese Belitung tentunya mempunyai kultur budaya sendiri yang sudah mentradisi, sudah membudaya dari tahun ke tahun, bahkan ratusan tahun sudah berlangsung. Beda dengan Chinese di Surabaya, beda dengan Chinese yang di Jakarta, bahkan beda dengan Chinese yang di Medan atau di tempat-tempat lain yang sempat mungkin Bapak Ibu sekalian rekan-rekan saudara semua sudah mengetahui. Nah, maka dari itu kata Belitung Chinese itu harus menjadi satu kosakata, tidak boleh dipisahkan. Kalau kita hanya bicara Chinese masih terlalu luas dan lebar. Tapi kalau kita sebutkan Belitung Chinese atau Cina Belitung atau orang Tionghoa Belitung, maka itu lebih tepat untuk menggambarkan festival ini gitu. Makanya kita beri judul itu Belitung Chinese International Festival. Nah, kemudian yang perlu diketahui oleh saudara-saudara semua bahwa karena kami mengetahui bahwa potensi kegiatan ini nanti bisa saja secara ide kreatif itu kan nanti akan bisa dicuri gitu ya, artinya ditiru dari daerah-daerah lain yang memiliki potensi yang lebih kurang sama seperti kita. Karena kita tahu tradisi sebaik kubur ini tidak hanya berada di Pulau Belitung saja, tetapi ada di Pontianak juga, kemudian ada juga di Pulau Bangka. Nah, tetapi
tentunya kemasannya itu akan berbeda-beda di setiap tempat, karena yang kami pahami bahwa setiap tradisi budaya apapun pada saat dia sudah berada di suatu lingkungan tertentu, maka dia pasti akan melakukan penyesuaian dan akan muncul kekhasannya sendiri. Nah, khusus untuk Belitung tentunya akan berbeda dengan Bangka, berbeda juga dengan Pontianak. Oleh karena itu untuk kegiatan Belitung Chinese International Festival ini juga kita daftarkan secara langsung, dan kemarin sudah diserahkan pada waktu pembukaan sebagai hak cipta dan karya intelektual yang dimiliki oleh masyarakat di Belitung. Itu sudah kita daftarkan, sehingga nanti kita berharap nanti konsep ini nanti akan dapat dilanjutkan secara berkelanjutan setiap tahun, akan berkelanjutan gitu ya, dan dengan tema-tema yang berbeda. Kalau tahun ini kebetulan kegiatan festival ini beririsan dengan nuansa bulan Ramadan. Mungkin tahun depan masih ada irisannya dengan bulan Ramadan, tapi setelah tahun ketiganya barangkali akan berbeda temanya. Bisa saja nanti tema yang kita munculkan tidak hanya seperti sekarang ada bazar fashion, kemudian ada tema kebinekaan. Nanti mungkin ada ditambah dengan tema sport tourism dalam hal ini. Nah, kemarin kita sebenarnya sudah mau menempatkan tema sport tourism di dalam momen ini, tetapi kalau kami perhatikan karena ini bertepatan dengan bulan puasa tidak mungkin dilakukan, sehingga tema sport tourism untuk momentum kali ini belum kita masukkan di dalam Belitung Chinese International Festival ini. Jadi demikian penjelasannya kenapa terminologi yang digunakan atau judul festival ini diberikan judul Belitung Chinese International Festival.